Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 525. Kotayan hari ini jelas lebih ramai daripada sebelumnya. Suara orang-orang terdengar bagai gong dan genderang. Lautan manusia memenuhi langit dan bumi. Gelombang manusia yang berdesakan di tanah kota bagaikan gerombolan semut. Semakin banyak ahli bandi berkumpul di langit Kotayan. Mereka tampak seperti awan gelap pekat yang menutupi langit Kotayan, menghalangi lebih dari separuh sinar matahari yang awalnya bersinar di langit. Xiaoyan dan Murong Qianqian tidak berhenti setelah meninggalkan kediaman mereka. Keduanya melah, tubuh mereka bergerak dan terbang menuju rumah lelang di tengah kota. Dengan insiden yang terjadi di rumah obat ke-1000, 2 hari yang lalu, cukup banyak orang di Kotayan yang mengenal wajah Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan dan Murong Qianqian baru berjalan kurang dari 1000 kaki ketika cukup banyak orang di langit dan di darat menyadari keberadaan mereka. Seketika, banyak orang menatap Xiaoyan dengan hormat. Beberapa ahli bandi di dekatnya buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka kepada Xiaoyan sambil tersenyum ramah. Xiaoyan pun membalas sapaan itu sambil tersenyum. Di saat yang sama, ia tanpa sadar mendecakkan lidahnya dalam hati. Dari apa yang dilihatnya hari ini, mudah untuk melihat perbedaan kemampuannya saat ia masih seorang alkemis tingkat 2. Meskipun ia akan menerima berbagai tatapan heran ketika dilihat orang lain, itu hanya sebatas itu dan tidak lebih. Jumlah orang di belakangnya yang ingin membunuhnya bahkan lebih banyak lagi. Selama seorang ahli kuasi kaisar melihatnya, mereka semua akan menunjukkan ekspresi serakah yang bagaikan serigala atau harimau. Namun, saat ini, ketika ia masih seorang alkemis tingkat 3, bukan hanya para ahli bandi yang akan menghormatinya, tetapi bahkan seorang dodi elit sejati, sosok yang menakutkan dengan kekuatan luar biasa, akan sangat sopan kepadanya. Harus diakui, perbedaan di antara mereka sangat tipis. Aduh, Xiaoyan tanpa sadar mendesah dalam hatinya. Meskipun Xiaoyan saat ini tampak sangat hebat di permukaan, hanya dia yang tahu bahwa dia hanya mengandalkan kekuatan Guyu. Dalam waktu singkat, Xiaoyan dan Murong Qianqian yang mengikuti dari belakang telah tiba di depan sebuah bangunan kuno berbentuk cincin yang besar. Seluruh bangunan kuno itu seperti cincin raksasa yang tergeletak di tanah. Di dalam bangunan kuno itu, terdapat sebuah panggung batu terbuka yang sangat besar. Di tepi panggung batu tersebut, terdapat lapisan-lapisan panggung yang menyebar seperti tangga. Lebih jauh di atas panggung, terdapat bilik-bilik yang ditopang oleh pilar-pilar batu. Jika dilihat dari atas, hal pertama yang terlihat adalah bilik-bilik tersebut. Rumah lelang ini sebenarnya adalah rumah lelang terbuka. Perlu diketahui bahwa untuk memastikan tidak ada yang akan merampas barang lelang dan melarikan diri, balai lelang biasanya akan dibangun di ruangan yang dijaga ketat. Dengan demikian, dengan alasan memastikan tidak ada yang akan membuat masalah, hal ini juga akan berfungsi sebagai pencegah bagi mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat rumah lelang seperti yang muncul di depannya sejak dia mulai berlatih. Ceka-ceka, Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan. Mulutnya tanpa sadar mendecak lidah dan mendesah. Sekalipun ada seorang dodi elit yang hadir, balai lelang ini benar-benar terlalu berani dan liar. Jika benar-benar ada seorang ahli yang berani membuat masalah di balai lelang, bahkan seorang dodi elit yang hadir pun mungkin tidak akan mampu melindungi barang-barang lelang. Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Ia terlalu malas untuk memikirkannya. Ia menghela napas dalam hati dan menuntun Murong Qianqian. Tubuh mereka bergerak dan mereka terbang menuju rumah lelang di bawah. Meskipun arus orang di kota yang hari ini berkali-kali lipat lebih banyak dari biasanya, area di sekitar rumah lelang cukup luas. Xiaoyan dan Murong Qianqian mendarat di area ini. Sekilas, terlihat sebuah pintu besar di area ini. Ini adalah pintu masuk ke rumah lelang. Saat ini, cukup banyak orang yang berbaris di sekitar Xiaoyan dan Murong Qianqian dengan tertib mengikuti perintah untuk memasuki rumah lelang. Semua orang ini adalah kaisar setengah elit. Di tempat ini, bahkan para kaisar setengah elit, yang biasanya dihormati di depan orang lain, hanya bisa berbaris seperti orang biasa untuk memasuki rumah lelang. Harus dikatakan bahwa fondasi rumah lelang ini benar-benar mengerikan. Alis Murong Qianqian tanpa sadar berkerut ketika melihat antrean panjang hampir 100 orang di depannya. Mata indahnya melotot tajam ke arah Xiaoyan di sampingnya. Lalu ia berkata dengan marah, "Ini semua salahmu. Aku sudah bilang datang lebih awal. Antreannya panjang sekali. Bukankah kita harus menunggu sampai langit gelap dulu baru bisa masuk?" Xiaoyan sedikit terkejut.
Tanpa sadar, ia tertawa getir dalam hati. Sepertinya dialah yang paling ingin berpartisipasi dalam pelelangan di antara mereka berdua. Mengapa justru Murong Qianqian yang lebih cemas daripada dirinya? Saat pelelangan akan dimulai, Xiaoyan tidak terlalu memikirkan pikiran gadis muda itu. Soal menebak, itu bahkan lebih mustahil. Tentu saja, Xiaoyan tidak tahu bahwa gadis muda itu tidak ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Hanya saja, barang yang ingin didapatkan Xiaoyan ada di dalamnya, agar Xiaoyan tidak menyesal melewatkannya. Ia begitu cemas, dari awal hingga akhir. Gadis muda itu tidak pernah memikirkan apakah ia ingin berpartisipasi dalam pelelangan atau tidak. Satu-satunya orang yang ada di benaknya hanyalah Xiaoyan. Semua itu karena ada sesuatu yang ingin ia temukan di sini. Mungkin benda itu tidak penting bagi gadis muda itu. Namun, gadis muda itu mengerti dalam hatinya bahwa benda itu sangat penting bagi Xiaoyan. Inilah mengapa Murong Qianqian bahkan lebih bersemangat daripada Xiaoyan untuk memasuki rumah lelang. Haha, baiklah, jangan khawatir. Bukankah sudah kubilang akan ada yang menjemput kita? Tunggu saja. Xiaoyan terkekeh pelan menanggapi kata-kata Murong Qianqian. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Tangannya menyilang di dada, lalu perlahan mengangkat mata hitam legamnya dan menatap bangunan kuno yang tinggi dan megah di depannya. Matanya yang dalam berkedip samar, tepat di atas pintu masuk bangunan kuno itu. Di dinding batu yang tebal dan kokoh, terukir kata Tian yang flamboyan dan gemerlap. Setelah beberapa tarikan napas, senyum di sudut mulut Xiaoyan semakin lebar. Tak lama kemudian, ia menoleh dan tersenyum ke arah Murong Qianqian. Itu dia. Saat suaranya terdengar, raut wajah cantik Murong Qianqian tanpa sadar sedikit berubah. Raut penasaran muncul di wajahnya. Ia mengangkat mata indahnya dan mengamati sekeliling. Tiba-tiba suara serak dan tua terdengar dari riang kosong. Haha, Grandmaster. Saya yang dulu bernama Feng Qian. Saya manajer rumah lelang Tianyun. Saya telah menerima permintaan dari beberapa tuan dan datang untuk mengundang Grandmaster masuk. Pada saat yang sama suara tua itu terdengar. Ruang kosong di depan Xiaoyan dan Murong Qianqian tiba-tiba terdistorsi. Seketika, seorang pria tua berambut putih dengan wajah ramah muncul di depan Xiaoyan dan Murong Qianqian. Pria tua itu muncul dan langsung menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi senyum saat berbicara kepada Xiaoyan. Yang lebih tua terlalu sopan. Generasi muda ini tidak berani menyebut diri mereka sebagai Grandmaster. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xiaoyan tak berani meremehkannya. Dari cara lelaki tua itu tiba-tiba muncul, tak diragukan lagi ia adalah seorang dodi elit. Menghadapi orang seperti itu, Xiaoyan tetap bersikap sangat hormat. Lagi pula, sejujurnya, ia hanyalah seorang alkemis tingkat kedua. Memudahkan orang lain juga berarti memudahkan diri sendiri. Mungkin ini akan sedikit membantu Xiaoyan jika mereka saling menghormati. Haha, Grandmaster terlalu rendah hati. Tapi, kalau begitu, sebaiknya kita undang Grandmaster masuk ke rumah lelang dulu. Orang-orang itu sudah menyiapkan kamar pribadi untuk Grandmaster. Mata tua Feng Qian memancarkan kekaguman saat ia menatap Xiaoyan di depannya. Feng Qian tanpa sadar merasakan kejutan di hatinya. Pemuda berjubah hitam di depannya tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi karakternya juga tidak sombong atau tidak sabaran. Hal semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat lelaki tua itu dari generasi muda lainnya. Hanya dari titik ini saja, kesan baik lelaki tua itu terhadap Xiaoyan dengan cepat meningkat pesat. Baiklah, aku memang datang untuk pelelangan. Namun, aku harus merepotkan tetua untuk membantuku menolak kamar pribadi yang telah disediakan beberapa orang itu untukku. Generasi muda ini tidak pernah suka menerima bantuan dari orang lain. Generasi muda ini bisa menangani masalah sekecil ini sendirian. Xiaoyan tertawa pelan. Nada suaranya sangat tegas saat ia membantah apa yang disebut ruang pribadi. Mendengar ini, kilatan cahaya tak sadar melintas di mata tua Feng Qian. Karakter teliti seperti ini, ditambah bakat pelatihan yang mengerikan, menunjukkan bahwa orang ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Pria tua dan pria muda itu bertukar beberapa kata sopan secara berurutan. Wajah cantik Murong Qianqian yang berada di belakang Xiaoyan tampak agak kaku karena ia tertegun di tempat. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang datang menyambut Xiaoyan. Haha, baiklah. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo pergi. Apa kau tidak ingin masuk? Aku akan mengantarmu masuk sekarang. Bab 526. Di bawah bimbingan Feng Qian, Xiaoyan dan Murong Qianqian perlahan berjalan melewati kerumunan kaisar setengah langkah yang dengan susah payah mengantri di depan kerumunan tatapan iri di luar rumah lelang, dan dengan santai tiba di depan pintu. Manajer Feng. Ketika Feng Qian mendekati pintu batu,
Dua prajurit berbaju besi hitam yang berjaga dengan hormat membungkuk dan berteriak kepada Feng Qian. "Tuan, silakan masuk." Dari nada bicara mereka yang penuh hormat, jelas bahwa Feng Qian memiliki kedudukan yang cukup tinggi di hati mereka. Adegan ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar memuji dalam hatinya. Jika Feng Qian mengandalkan kekuatannya untuk membuat orang-orang ini takut, suaranya pasti terdengar sangat lemah, seolah-olah sebuah batu telah dibenturkan dengan keras. Namun, pemandangan yang muncul di hadapan Xiaoyan saat ini benar-benar berbeda. Kedua prajurit ini dengan jelas mengungkapkan kekaguman mereka kepada Feng Qian dari lubuk hati mereka. Ini juga berarti bahwa Feng Qian telah memenangkan hati mereka dengan kebajikannya, membuat para prajurit ini sungguh-sungguh menghormatinya dari lubuk hati mereka. Di benua yang kacau ini, sangat jarang melihat seseorang yang mampu memenangkan hati orang lain. Ya, mendengar kata-kata hormat kedua prajurit itu, Feng Qian tersenyum ramah sambil mengangguk ke arah mereka berdua. Tak lama kemudian, ia melangkah maju lagi, berniat membawa Xiaoyan dan Murong Qian-Qian ke dalam rumah lelang. Namun, pada saat ini, manajer Feng kali ini berbeda dari sebelumnya. Suara ini begitu mendominasi dan jelas terdengar bahwa pemilik suara ini sepertinya merasakan ketidakadilan di hatinya. Oh, ekspresi bingung tanpa sadar muncul di wajah tua keriput Feng Qian. Ia perlahan berbalik, mata tuanya yang berlumpur menatap ke arah sumber suara. Manajer Feng, sekelompok besar dari kami telah bergegas menuju kota Yan sejak 10 hari yang lalu. Semua demi berpartisipasi dalam pelelangan. Hari ini, kami berlima akhirnya berhasil mencapai kota Yan sebelum fajar dengan susah payah. Kami telah menunggu berjam-jam dengan cemas. Tetapi bocah ini baru saja tiba. Apa haknya memasuki rumah lelang sebelum kami? Wajah Fang Qian yang menua tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah orang pertama dalam antrean. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh janggut. Auranya tak tertandingi kuatnya, bahkan jika dibandingkan dengan Su Songming yang diterbangkan Xiaoyan 2 hari lalu. Auranya tidak kalah. Terbukti, ia juga seorang kaisar setengah bela diri bintang ke-8. Lebih jauh lagi, bahkan jika ditempatkan di antara kaisar setengah bela diri bintang 8, kekuatannya sudah pasti yang terbaik. Dari kata-katanya, sepertinya dia baru saja tiba di kota Yan hari ini. Tidak heran dia tidak tahu tentang itu. Pada saat yang sama, pria kekar itu juga mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Ia secara alami dapat melihat bahwa pemuda berjubah hitam di hadapannya adalah kaisar setengah bela diri bintang 6. Mampu mencapai level kaisar setengah bela diri bintang 6 di usia semuda itu memang sudah cukup bagi orang lain untuk menyebutnya karakter setingkat iblis. Namun, itu belum cukup untuk memberinya prioritas dalam melakukan apapun. Oleh karena itu, pada saat ini, tatapan pria parubaya yang besar ini juga menampakkan permusuhan saat dia melihat Xiaoyan. Sedikit terkejut di dalam hatinya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir. Ia tak menyangka akan dibenci seseorang hanya karena hal sepele seperti itu. Pria kekar ini jelas yang pertama. Kenapa ia harus melakukan ini? Haha, Tuan. Orang tua ini juga bisa mengerti bahwa kalian semua sudah lama menunggu di sini. Tujuan kalian hanya untuk bisa memasuki rumah lelang secepat mungkin. Orang tua ini juga bisa mengerti apa yang Anda katakan. Namun, selalu ada pengecualian untuk segala hal. Beberapa orang memang akan selalu memiliki hak istimewa. Alasan mengapa tuan ini bisa memasuki rumah lelang sebelum Anda semua adalah karena ia punya alasan tersendiri. Oleh karena itu, orang tua ini juga berharap tuan ini bisa mengerti. Jika Anda ingin tahu alasannya, silakan tanyakan kepada orang-orang di belakang Anda. Saya yakin sebagian besar orang di kota Yan tahu alasan di balik ini. Setelah Feng Qian selesai berbicara, kerumunan di belakang mulai berbisik satu sama lain. Pada saat yang sama, sorot mata mereka yang penuh kebanggaan muncul ketika mereka menatap pria parubaya itu. Saya tidak peduli, kita sudah menunggu lama sekali. Akhirnya, bocah ini muncul begitu kita bertemu. Apapun yang terjadi, dia harus memberi kita penjelasan. Dengan ekspresi garang di wajahnya, lelaki parubaya itu dengan keras kepala meraung tanpa rasa menyerah. Ketika kata-kata pria parubaya itu keluar dari mulutnya, ekspresi Feng Qian tanpa sadar menjadi gelap. Ia selalu merasa mudah diajak bicara. Namun, pria parubaya di hadapannya ini bersikap tidak masuk akal, membuatnya merasa sengaja mencari masalah. Haha, tidak apa-apa, saya ingin tahu, Tuan, penjelasan seperti apa yang Anda inginkan dari saya? Tepat saat Feng Qian hendak berbicara, Xiaoyan perlahan melangkah maju. Dengan senyum di wajahnya, ia menatap pria parubaya itu. Ekspresi wajahnya memancarkan kehangatan yang tak tertandingi. Seolah-olah ia adalah orang yang tanpa emosi.
Melihat ini, Feng Qian hanya bisa mengerutkan kening. Ia tidak menyangka Xiaoyan adalah orang seperti itu. Meskipun Xiaoyan tampak ramah dan mudah didekati, ia jelas bukan orang yang mudah diinjak-injak. Wajah pria kekar itu dipenuhi rasa tidak senang saat ia mengamati pemuda kurus berjubah hitam di depannya. Ekspresi matanya berubah, dan ia langsung mendengus dingin. Sedikit kekejaman muncul di wajahnya yang tampak garang saat ia berkata dengan tegas, "HMP, aku tidak akan bersaing denganmu dalam haki. Aku tidak ingin dikutuk karena menindas yang lemah. Bagaimana kalau begini? Asal kau bisa menangkis pukulanku, aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, kau akan membiarkan kami berlima masuk lebih dulu." Sambil berkata demikian, pria kekar itu mengacungkan ibu jarinya dan menunjuk tajam ke arah 4 orang di belakangnya. Seketika, keempat orang di belakangnya maju setengah langkah, memperlihatkan wajah-wajah kasar mereka. "Tuan, hai!" Mendengar kata-kata pria kekar itu, Feng Xian dan Murong Qianqian tak kuasa menahan diri untuk berseru kepada Xiaoyan bersamaan, terutama Feng Xian. Ia tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju. Ia yakin selama ia melangkah maju, betapapun gannya orang-orang ini, mereka tak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, tepat ketika Feng Xian hendak melangkah maju, sudut mulut Xiaoyan terangkat membentuk senyum tipis. Ia dengan lembut mengangkat tangannya dan menghentikan gerakan 2 orang di belakangnya. Pada saat yang sama, mulutnya tersenyum saat berbicara kepada pria besar itu. Tentu, kata-kata sederhana ini membuat ekspresi wajah semua orang tercengang. Tatapan semua orang beralih antara Xiaoyan dan pria kekar itu. Ketika mereka berdua berdiri bersama, rasanya seperti monyet kurus dan beruang besar. Perbedaan di antara mereka tampak jelas. Namun, begitu saja, Xiaoyan akhirnya menyetujuinya. Harus diketahui bahwa hanya berdasarkan fisiknya, pria kekar ini lebih dari 2 kali lipat ukuran Xiaoyan. Jika mereka berdua bertemu, pemandangannya sungguh tak terbayangkan bagi semua orang yang hadir. Menanggapi hal ini, sudut mulut Xiaoyan perlahan melengkung membentuk senyum yang tak terlukiskan. Ia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap pria kekar itu. Ia mengangkat tangannya dan mengaitkan jarinya ke arah pria kekar itu. "Datang." Bab 527. Begitu kata-kata Xiaoyan terucap, kerumunan di sekitarnya yang datang untuk menonton langsung berbisik-bisik. Dalam hati, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah melihat kesombongan dan keberanian Xiaoyan. Meskipun dia seorang alkemis tingkat 3, karakter ini terlalu arogan. Tanpa bantuan kekuatan jiwa spiritual dan doki, dia bahkan ingin berhadapan langsung dengan pria kuat yang fisiknya jauh melebihi dirinya. Ini sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian, dibandingkan dengan desahan penyesalan di wajah semua orang. Feng Qian dan Murong Qianqian tampak jauh lebih tenang saat ini. Tak perlu dikatakan lagi tentang Murong Qianqian. Dengan pemahamannya tentang Xiaoyan, Xiaoyan jelas bukan orang yang bertindak impulsif. Selama ia bertindak, ia pasti akan percaya diri. Karena Xiaoyan berani menghadapi pria besar ini, mungkin ia memang memiliki kemampuan itu. Adapun Feng Qian, meskipun dia juga diliputi rasa khawatir dalam hatinya, dia juga yakin bahwa sebagai seorang alkemis tingkat 3, Xiaoyan tidak akan melakukan tindakan seperti itu tanpa alasan. Ketika pria besar itu melihat Xiaoyan melakukan gerakan provokatif seperti itu, sorot mata tajamnya langsung berubah menjadi kejam. Gelombang amarah pun tanpa sadar membuncah dari lubuk hatinya. "HMP." Pria besar itu mendengus dingin. Alisnya tegak lurus saat tatapannya yang tajam menatap Xiaoyan. Sepasang tangan raksasa perlahan mengepal. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan ruang kosong di sekitarnya tanpa sadar memancarkan gelombang suara gemetar. "Bocah, beraninya kamu, biarkan aku menghabisimu dengan pukulan. Aku akan memberitahumu mana yang lebih penting antara bakat dan kekuatan." Saat suaranya jatuh, tinju pria besar itu saling bertabrakan dengan keras di depan dadanya. Bunyi dentuman yang teredam membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Di saat yang sama, suara dengungan yang menusuk telinga juga bergema di telinga semua orang yang hadir saat itu, membuat mereka tak mampu menahannya. Melihat ini, mata Xiaoyan menyipit. Ia perlahan meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan mengangkat tangan kanannya. Dengan memutar pergelangan tangannya, telapak tangannya menghadap pria besar itu dan berkata dengan suara serius, "Silakan." Saat kata tolong terdengar, raut wajah garang pria besar itu langsung terpancar. Penghinaan Xiaoyan yang berulang kali benar-benar membuatnya merasa sangat marah. Tubuhnya yang kekar tiba-tiba bergetar. Ia menarik tangan kanannya ke belakang pinggangnya. Seketika, kakinya menginjak ubin lantai di bawahnya. Sebuah kekuatan dahsyat yang mengerikan meletus dari kakinya dan langsung menghancurkan tanah di bawahnya menjadi tumpukan bubuk.
Pada saat yang sama, kekuatan itu juga meninggalkan jejak kaki sedalam beberapa sentimeter di tempat kaki pria besar itu mendarat. Tak lama kemudian, tubuh pria besar itu bagaikan bola meriam yang baru saja ditembakkan dari laras senapan. Dengan kecepatan kilat, ia tiba di hadapan Xiaoyan dalam sekejap mata. Tubuhnya condong ke samping dan sebuah tinju langsung dilayangkan, tepat menghantam wajah Xiaoyan. "Nak, ingat ini. Ini akibat kecerobohanmu." Suara berat itu terdengar seperti raungan binatang buas yang rendah dan dalam. Pada saat yang sama, Feng Qian, yang berada di belakang Xiaoyan, tak kuasa menahan diri untuk mengendalikan doki di tubuhnya. Dengan status Xiaoyan sebagai alkemis tingkat ketiga, perlakuan yang ia terima saat memasuki balai lelang setara dengan VIP. Bahkan seorang do di elit pun tak tertandingi. Jika orang seperti itu terluka di depan balai lelangnya hari ini, balai lelang Tianyun miliknya tak akan lagi punya kesempatan untuk berteman dengannya. Ekspresi wajah tua Feng Qian tanpa sadar berubah ketika memikirkan hal ini. Rasa dendam muncul di hatinya terhadap pria besar itu. Jika pria besar ini benar-benar berani menyakiti Xiaoyan hari ini, dia pasti tidak akan pelit dan menyerang untuk membunuh mereka berlima. Inilah daya tarik seorang alkemis tingkat 3. Namun, pada saat berikutnya, sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat, dan dia memperlihatkan senyum lembut tepat saat ekspresi wajah tua Feng Qian menjadi semakin dingin saat semua orang yang hadir menatap Xiaoyan dengan wajah menyesal. Seketika, tangannya yang terulur sedikit miring, pada sudut yang sangat aneh. Secara kebetulan ia menangkis tinju besar pria besar itu. Mata pria besar itu tanpa sadar menyipit saat melihat pemandangan ini. Ia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar mampu menangkis serangannya bahkan pada tahap ini. Namun, semua ini sudah terlambat. Tinju raksasa pria besar itu sudah tiba di depan wajah Xiaoyan. Jaraknya hanya sekitar 1 kaki. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan tangannya untuk melindungi diri, bagaimana mungkin ia bisa menangkisnya? Hah, pria besar itu tertawa dingin di dalam hatinya. Ekspresi wajahnya menjadi semakin ganas saat ini. Di saat yang sama, tinju raksasa yang dilayangkan ke arah Xiaoyan juga semakin menakutkan. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, ketika tinju raksasa pria besar itu menghantam dengan dahsyat, rasanya seperti menghantam tembok kota. Tinju raksasa yang mengandung kekuatan ekstrem itu dengan mudah ditangkis oleh telapak tangan putih yang tampak seperti milik wanita. Ini, adegan yang begitu lucu dan dramatis membuat ekspresi wajah semua orang langsung membeku. Saat itu, semua orang yang hadir seperti patung, tubuh mereka membeku di tempat, dan wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya dan terkejut. Pemandangan di depan mata mereka sungguh tak terbayangkan. Sampai-sampai mereka tak dapat mempercayainya. Pukulan pria besar yang begitu kuat itu ternyata sangat mudah ditangkis oleh Xiaoyan. Terlebih lagi, ketika ia menangkis pukulan pria besar itu, tangannya bahkan tidak gemetar sama sekali. Ini juga berarti pukulan pria besar itu bahkan tidak mungkin menggoyahkan Xiaoyan. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria besar itu menatap tinjunya yang telah ditangkis Xiaoyan. Hatinya dipenuhi rasa terkejut dan takut. Ia sungguh tak bisa membayangkan bagaimana pemuda berjubah hitam di depannya ini, yang jelas-jelas bertubuh kurus kering, bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu mengerikan. Dia yakin Xiaoyan tidak menggunakan sedikit pun doki dalam tabrakan tadi. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri. Kekeh, kalau dilihat-lihat, kamu sudah kalah. Senyum ramah dan hangat tersungging di wajah tampan Xiaoyan. Seketika, telapak tangannya bergetar pelan. Seketika, kekuatan dahsyat yang menggetarkan jiwa meletus dari telapak tangan Xiaoyan bagai seekor naga yang muncul dari laut. Hanya dalam 1 kali serangan, ia berhasil menghempaskan pria besar itu dengan telapak tangannya. Diserang dari jarak sejauh ini, raut wajah pria besar itu langsung berubah drastis. Tubuhnya yang kekar bagaikan beruang, membuatnya tanpa sadar mundur. Setiap kali kakinya mendarat, tanah di bawahnya akan runtuh dengan suara dentuman keras. Baru setelah langkah kaki pria besar itu mundur lebih dari 10 langkah, ia bertabrakan dengan keras dengan kerumunan di belakangnya. Kerumunan itu pun roboh dan tubuh pria besar itu akhirnya berhenti. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi saat mereka melihat Xiaoyan. Bab 528, di luar aula lelang. Saat ini, kata tidak percaya terpatri di wajah semua orang yang hadir. Setiap orang memasang ekspresi tercengang dengan mulut ternganga. Tak seorang pun yang hadir mengantisipasi pemandangan di depan mereka. Dugaan mereka justru dipatahkan oleh pemuda berjubah hitam ini. Batuk-batuk. Pria besar itu terbatuk-batuk beberapa kali dengan keras. Butuh waktu lama sebelum ia bangkit dari tanah dengan bantuan beberapa orang di belakangnya. Seketika,
Sepasang mata bulat besar langsung tertuju pada Xiaoyan. Pada saat ini, tatapan menghina di mata pria kekar itu telah menghilang, digantikan oleh keterkejutan dan rasa hormat dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berjubah hitam yang tampaknya lemah di hadapannya akan memiliki kekuatan fisik yang begitu menakutkan. Tidak mengherankan jika dia diperlakukan seperti itu oleh Feng Qian. Adik kecil, kekuatanmu luar biasa. Aku mengagumimu. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku akan meminta maaf kepada adik kecil. Kuharap kau tidak menyimpannya dalam hati. Setelah berdiri, pria kekar itu membungkuk hormat kepada Xiaoyan dengan kedua tangan terkatup rapat. Inilah rasa hormat yang seharusnya ditunjukkan seseorang kepada seorang ahli. Di saat yang sama, hal itu juga menunjukkan rasa hormatnya kepada Xiaoyan. Meskipun pertukaran pukulan sebelumnya berlangsung cepat dan singkat, pria kekar itu masih bisa merasakan bahwa Xiaoyan di hadapannya memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Meskipun kultivasi Xiaoyan tampaknya hanya setara dengan kaisar setengah bela diri bintang 6, itu masih belum cukup untuk menggambarkan kekuatan yang dimilikinya. Ini adalah sesuatu yang telah ditunjukkan dengan jelas oleh tabrakan antara keduanya sebelumnya. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan yang meletus dari serangan telapak tangan Xiaoyan sebelumnya. Jelas bahwa Xiaoyan menahan diri saat melancarkan serangannya. Kalau tidak, pria kekar ini tidak akan terpental hanya dengan satu pukulan. Melihat pria kekar itu menunjukkan sikap hormat kepada Xiaoyan, keempat orang di belakangnya saling berpandangan. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, mereka pun membungkuk kepada Xiaoyan dengan tangan tergenggam. Dari sini, dapat dilihat bahwa hubungan kelima orang ini sangat dekat. Jika tidak, keempat orang di belakang pria kekar itu tidak akan mungkin bereaksi serempak hanya karena tindakan pria kekar itu sendiri. Melihat kelima orang di hadapannya menunjukkan sikap hormat seperti itu, Xiaoyan tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Hal ini terutama berlaku bagi keempat orang di belakang pria kekar itu. Di benua yang kacau ini, bisa memiliki saudara yang pernah berbagi suka dan duka dengannya sungguh merupakan sesuatu yang patut dikagumi. Haha, tidak perlu terlalu sopan. Orang rendahan ini hanya tidak bisa berolahraga untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya saya ingin mencoba membantu teman ini. Jika Anda terluka, mohon maafkan saya. Sikap mereka berlima ini juga membuat Xiaoyan memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Ia melambaikan lengan bajunya sambil berbicara. Dan kekuatan spiritual yang tak terlihat dan agung dengan cepat menyapu. Seketika, kekuatan itu dengan lembut mengangkat kelima orang yang sedang membungkuk. Ini adalah kekuatan jiwa. Tindakan Xiaoyan ini membuat hati kelima orang itu sedikit mengeras. Kelima orang itu menundukkan kepala dan saling bertukar pandang. Mereka semua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yang mengejutkan mereka bukanlah Xiaoyan telah menggunakan kekuatan spiritual, melainkan kekuatan spiritualnya yang begitu kuat sehingga mereka pun bisa merasakan tekanan tak terlihat darinya. Jangan bilang kalau kau seorang ahli susunan atau seorang alkemis. Kelima orang itu menegakkan tubuh. Pria kekar, yang merupakan pemimpin, menatap Xiaoyan dengan tatapan takjub. Nada bicaranya serius saat bertanya. Kekuatan fisik Xiaoyan sudah cukup untuk membuat mereka memiliki kesan yang baik tentangnya. Namun, jika dia juga seorang alkemis yang kuat atau ahli formasi, dia benar-benar harus digambarkan sebagai menentang langit. Haha, tuan ini seorang alkemis. Lagi pula, dia alkemis tingkat ketiga. Alasan kenapa dia tidak perlu antre sebenarnya karena dia diundang oleh beberapa dodi elit di rumah lelang tapi. Hahaha, pada saat ini, Feng Qian, yang telah pulih dari keterkejutannya, perlahan melangkah maju. Ia menatap pria kekar itu dengan senyum di wajahnya. Senyum muncul di mata tuanya yang keruh saat ia berkata. Begitu kata-kata Feng Qian keluar, tubuh kelima orang itu tiba-tiba berubah drastis di tempat. Mereka segera berdiri, terutama pria kekar yang menjadi pemimpin. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dia bahkan telah menghentikan orang yang diundang oleh elit Dodi dan bahkan bertarung dengannya. Saat ini, kemungkinan besar segelintir elit Dodi sudah merasakan semua ini. Begitu mereka tidak puas dengannya, bukankah dia dan saudara-saudara di belakangnya akan berada dalam bahaya? Pria kekar itu merasakan gelombang kesedihan di hatinya ketika ia memikirkan bagaimana ia telah menempatkan saudara-saudaranya dalam bahaya hanya karena suatu hal yang gegabah. Seolah-olah kematian sudah di depan mata mereka dan kiamat mereka sudah dekat. Haha, santai saja. Mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Itu hanya pertukaran petunjuk kecil, tidak seberapa. Lagi pula, kupikir mereka yang sekarang tidak hanya tidak akan kecewa padamu, tetapi malah akan merasa sangat puas. Xiaoyan tampak telah menebak pikiran pria kekar itu sambil tersenyum tipis. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan kembali berbalik.
Mata hitamnya yang gelap menatap rumah lelang di depannya. Sebuah cahaya berkelebat di matanya. Seolah-olah ia telah melihat sesuatu. Pada saat yang sama, di dalam beberapa ruangan pribadi di rumah lelang itu, beberapa pria tua dengan aura yang kuat tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengerutkan kening. Si kecil ini sepertinya bukan orang baik. Kekuatan fisik, doki, dan kemampuan alkemisnya. Dia bahkan mampu melatih ketiga bidang ini secara bersama si kecil ini, di sebuah ruangan pribadi yang agak remang-remang dan sunyi. Seorang laki tua yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam menampakkan sepasang mata tajam bak pisau. Kilatan tajam terpancar jauh di dalam mata gelapnya. Mata tuanya menyipit saat ia bergumam pelan. Sementara itu, di ruangan pribadi lain, seorang pria parubaya berwajah persegi berjubah brokat menyipitkan mata. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Pemuda berjubah hitam, nona muda di puncak masa mudanya. Sepertinya orang yang melukai putraku adalah mereka berdua. Pria itu Xiaoyan, sedangkan wanita itu tidak penting. Pria parubaya itu bergumam pelan. Segera, ia mengangkat tangannya dan menggerakkan jarinya secara acak. Sesaat kemudian, ruang kosong di samping pria parubaya itu langsung terdistorsi. Seorang pria berjubah hitam yang wajahnya tak terlihat jelas membungkuk dan setengah berlutut di samping pria parubaya itu. Pemimpin klan, ya, pergi dan selidiki. Kapan kedua orang ini tiba di kota Yan dan dari arah mana mereka masuk? Selidiki baik-baik, kalau mereka, di akhir kata-katanya. Niat membunuh yang tak terkendali tiba-tiba melonjak di mata prak pria parubaya itu. Tak lama kemudian, pria berjubah hitam di samping pria parubaya itu juga berteriak dengan hormat sebelum menghilang dari ruangan pribadi itu. Di dunia luar, Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya dan secara acak melirik ke arah Murong Qian-Qian, yang wajahnya yang cantik masih linglung. Ia mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Kenapa kamu linglung? Apa kamu tidak terburu-buru untuk masuk? Ayo pergi." Setelah mengucapkan kata-kata ini, wanita muda itu tersadar kembali. Tatapan Xiaoyan kembali tertuju pada Feng Qian. Ia tersenyum dan berkata, "Manajer Feng, tolong pimpin jalannya." "Haha, Tuan, silakan masuk." Mendengar ini, Feng Qian tanpa basa-basi memberi isyarat tolong kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum. Di bawah tatapan hormat dan iri dari kerumunan di belakang mereka, mereka bertiga perlahan menghilang dari rumah lelang yang remang-remang. Bersambung ke bab selanjutnya.